Oke, kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Bli Kadek. Kalau tadi sempat kita udah bahas Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, terus tadi juga dengan Bung Toto SDM, pertanian. Sekarang dari aspek pertanian dan perdagangan, ini perindustrian dan perdagangan, Perindak. Ya. Tepatkah seorang Saleh Husin di perindustrian, dan ada yang mengatakan sebenarnya Rahmat Gobel lebih cocok di perindustrian daripada perdagangan. Gimana komentar dari? Ya, jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa perekonomian kita pada saat ini mengalami masalah, yaitu yang pertama adalah dari sektor industri. Jadi kalau kita lihat trennya dari tahun 2009 itu cenderung mengalami penurunan kontribusi daripada sektor industri terhadap PDB total, itu artinya bahwa industri kita sedang mengalami masalah. Oleh karena itu memang harus ditempatkan orang yang memiliki kemampuan dan juga sekaligus kompetensi di bidang industri tersebut. Seperti yang disampaikan tadi, mungkin Pak Rahmat Gobel lebih tepat ditempatkan di perindustrian, terutama beliau sudah terjun langsung kemudian di dalam industri domestik seperti itu. Tapi seperti yang sudah disampaikan tadi Mas Toto, bahwa pemilihan menteri ini ada banyak dimensinya. Yang pertama adalah kompetensinya, yang kedua integritas, kemudian ada juga faktor politik karena menteri ini adalah posisi politik. Sekarang tinggal bagaimana Pak Jokowi ini memilih menteri, bobotnya diberikan yang mana yang lebih besar? Bobot politiknya kah, atau bobot kompetensi atau profesionalitasnya, atau aspek yang lain, integritasnya begitu. Kalau saya lihat di sini memang Pak Rahmat Gobel ditempatkan di perindustrian, tapi kaitan antara perindustrian dan perdagangan itu sangat erat. Karena dalam satu sisi di Kementerian Perindustrian adalah memikirkan bagaimana pengembangan industri yang seperti yang saya sampaikan sekarang ini, share-nya terhadap PDB itu mengalami penurunan. Kemudian di sisi yang lain, kita juga mengalami masalah mengenai competitiveness atau daya saing di pasar internasional. Oleh karena itu, kita memiliki indikator seperti neraca perdagangan yang mengalami defisit. Oleh karena itu, walaupun Pak Gobel ditempatkan di perdagangan, kemudian yang lain ditempatkan di perindustrian, saya kira koordinasi antara Kementerian Perindustrian dan Perdagangan itu harus semakin solid begitu. Ya. Oke, Bli Kadek tadi katakan ini penyusunan kabinet banyak dimensi, banyak harus dipertimbangkan. Ini bobot politiknya lebih berat atau bobot profesionalnya, Mas Toto? Kalau saya melihat, jadi kalau menyederhanakan bahasa Bli Kadek tadi ya, ada 4 C lah kalau kita mau realistis. C pertama capability, C kedua credibility. Ini yang paling objektif, yang ideal. Kita berbicara kapabilitas, kita bicara integritas. Tapi ada 2 C lain yang secara realistis itu pasti akan ada. Satu, coalition. Faktor koalisi ternyata tetap ada dan itu sudah diakui dengan ada jatahnya, dengan adanya jatah 16 parpol. Dan yang keempat, faktor chemistry. Pasti seorang pemimpin ketika memilih anak buahnya akan melihat faktor chemistry mana yang bisa bekerja sama dengan saya, satu visi misi. Ya tinggal pertanyaannya apakah itu ditempatkan secara benar 4C tadi. Yang pertama, harus ditempatkan 2C pertama yang merupakan indikator objektif itu menjadi infrastruktur dari 2C yang lain. Faktor koalisi dan faktor chemistry itu tidak boleh kemudian mengurangi bobot dari faktor kredibilitas dan faktor kompetensi atau capability. Faktor credibility atau integritas ini kan sudah dengan memasukkan rekomendasi KPK dan PPATK. Tapi kompetensi ada beberapa pertanyaan. Seperti tadi Menteri Perindustrian yang seharusnya misalnya lebih cocok dipegang oleh Pak Gobel dan beberapa kementerian lain. Yang lain adalah faktor chemistry. Kalau kita lihat apakah chemistry-nya ini apakah chemistry Jokowi dengan menteri atau chemistry ketua umum yang lebih cocok untuk nama-nama yang dititipkan. Itu beberapa hal yang menurut saya kalau kita bahas satu persatu pasti ada kekurangan. Tapi sekali lagi ini kabinet yang kompromistis tetapi semoga tidak transaksional. Itu poin semoga tidak menurut saya. Ya, kompromistis tetapi tidak transaksional. Dan kita coba lihat minimal Pak Jokowi kan kemarin berusaha menunjukkan setiap ada menteri entah berlari atau jalan diperkenalkan, dia mencoba menjelaskan definisi siapa menteri tersebut. Orang ini adalah pernah pengusaha ini dan segala macam. Dia ingin menunjukkan saya sudah mengevaluasi dan saya sudah mengenal. Bukan hanya menyebutkan nama-nama. Ya, walaupun ada beberapa kalau kita teliti lebih lanjut juga
hanya disebutkan ya politisi yang sudah malang melintang tapi tidak berkaitan dengan departemen yang dipimpin. Ya kembali lagi ini konsekuensi kabinet kita masih kompromistis, tapi sudah ada beberapa terobosan yang ditujukan Pak Jokowi, KPK, PPATK, dan yang kita tunggu apakah betul harus mengundurkan diri dari pimpinan partai. Kalau betul dilakukan, ya minimal ada harapan baru lah. Oke, ini sekarang menyoroti soal ini satu terobosan juga bahwa kali ini 8 perempuan masuk dalam kabinet. Ini terbanyak sepanjang sejarah dan satunya berasal dari Papua, Yohana Yambise, ya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Bagaimana Anda melihat keterwakilan perempuan dalam kabinet kali ini? Iya, pada akhirnya kemarin terasa lebih santai ya, suasana tegang, suasana formal itu kan lebih terasa selain karena agenda setting yang berbeda dengan pembacaan atau pengumuman kementerian pada presiden sebelumnya, tapi ada banyak perempuan di sana begitu kan, ada yang menunjukkan ya bagaimana kalau orang bicara 30% jatah begitu kan, baik di DPR dan segala macam, Jokowi betul-betul memperhatikan itu. Tapi yang juga menarik kalau kita lihat satu persatu perempuan yang masuk itu orang-orang yang memang berkiprah di bidangnya masing-masing. Bukan sekedar kuota. Saya juga tidak setuju dengan logika politik kuantitatif. Ya. Memberikan lebih banyak nama perempuan dan kemudian kita mengatakan ini berarti perhatian lebih kepada perempuan. Tidak, perempuan harus dihargai ketika kemudian perempuan yang ditempatkan juga memang kompeten. Kalau kita lihat kan ini perempuan-perempuan perkasa ya, ada dubes di situ kan, ada pengusaha yang sukses, walaupun ijazahnya katakanlah tidak sebaik yang lain. Lalu kemudian juga kita tahu seperti Ibu Siti Nurbaya, malang melintang di bidang pernah menjadi sekjen DPD misalnya, sangat mengerti ketatanegaraan, manajemen pemerintahan, walaupun misalnya ada pertanyaan, kenapa ditempatkan di kehutanan lingkungan hidup, bukan di pemberdayaan aparatur negara. Nah, ini harus dibuktikan. Lalu kemudian juga Nila F. Muluk sudah pernah disebutkan namanya muncul di tahun 2009 dan memang di bidang kesehatan, fit and proper test tidak masuk saat itu, termasuk yang dari Papua. Saya pikir bukan hanya faktor representasi, tapi memang ada kemampuan di bidang itu, seorang akademisi setahu saya. Ya, tidak hanya kuantitinya yang banyak, tapi juga ya, kualitasnya. Lebih, terpilihnya memang orang-orang kompeten. Oke, baik, kita akan jeda dulu, nanti kita akan bergabung ke Istana, sepertinya pelantikan akan segera dimulai, kita akan kembali sesaat lagi. Tadi berapa? 4?